Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Rianti dari Jurusan Teknologi Laboratorium dari Prodi Sarjana Terapan dengan BO 71420322 dari kelas D4A IPA 2. Baik, di sini saya akan merujuk penelitian dari Eka Kurniawan beserta kawan-kawan mengenai tentang nilai diagnostik dengan metode time PCR diagnostik pada penyakit TB paru BPA negatif. Baik, langsung saja kita pada penjelasan mengenai deteksi Mycobacterium tuberculosis dengan metode real-time PCR diagnostika pada penyakit TB paru BTA negatif. Apakah kalian tahu apa itu tuberkulosis pada paru? Tuberkulosis paru adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Adapun gejala utama yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis diantara lain adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk disertai dengan gejala tambahan yaitu seputum, bercampuran darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam lebih dari 1 bulan. Adapun metode penelitian perkelihatannya ini yaitu uji diagnosis dengan desain post-sectional study dengan dilakukannya setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite ERE Fakultas Kedokteran UNAD dan persetujuan tindakan medik atau informasi konsen dari pasien. Populasi adalah pasien yang dirawat di bagian ilmu penyakit dalam RSUD Dr. Muhammad Jamil Padang dan pasien puskesmas sekitar Kota Padang, subjek TB paru dengan BTA negatif. Sampel adalah penderita yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi pada subjek yang potensial dilakukan screening awal. Diterapkan tentang protokol penelitian dan pasien diminta persetujuan untuk mengikuti penelitian. Pada tabel pertama didapatkan umur rata pasien TB paru BTA negatif adalah 44,45 atau setara dengan 16,8%. Tahun dengan umur termuda 18 tahun dan umur tertua 72 tahun. Kelompok usia terbanyak adalah usia 20 sampai dengan 29 tahun. Pada penelitian ini didapatkan yang berjenis kelamin laki-laki 24 orang 60%, sedangkan yang berkelamin perempuan 16 orang 40%, yang pernah mendapat pengobatan TB sebanyak 5 orang 12,5%, sedangkan 35 orang atau 27,5% belum pernah mendapatkan pengobatan TB. Sedangkan berdasarkan gradasi Lensi Rosenthal pasien didapatkan Lensi minimal 20 orang 50%, modern T-Vensat 17 orang 2,5% dan Paradevensat 3 orang 7,5%. Dan pada tabel 2 didapatkan hasil kultur Lowenstein-Jansen yang positif sebanyak 18 orang 45% dan kultur yang bernegatif sebanyak 22 orang. Dan pada tabel 3 didapatkan hasil pemeriksaan 40 sampel dengan metode RT-PCR Geneva didapatkan yang positif sebanyak 16 orang 40% dan negatif sebanyak 24 orang 60%. Dan pada tabel 3 distribusi frekuensi TB paru BTA negatif berdasarkan hasil metode RT-PCR Geneva. Pada penelitian ini didapatkan dari 40 pasien TB paru BTA negatif yang diteliti, didapatkan pasien positif benar menderita TB paru ada 15 orang, positif palsu sebanyak 1 orang, negatif palsu 3 orang, dan negatif benar 21 orang. Dari data tersebut didapatkan nilai sensitivitas 83,33%, spesifitas 95,46%, nilai prediksi positif 39,75%, nilai prediksi negatif 87,5%, akurasi 90%, dan nilai uji kappa 0,796%. Di tabel 4 adalah hasil uji diagnosis metode RT-PCR Geneva dibandingkan kultur Lowenstein-Jansen pada pasien TB paru BTA negatif.